Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yosefa Firjoria Bere. Saya dari TKJ 4D, NIM 19237356664. Saya akan membawakan materi tentang osilayer, protokol jaringan, dan routing. Saya akan mulai dari osilayer. Pengertian osilayer adalah Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Tujuan dari pembuatan osilayer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interfault. Application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadi suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan rekod jaringan. Oke, baik, presentation layer. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah ME, SSL, dan TLS, dan lain sebagainya. Oke, baik. Yang berikut session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SBE, SMBR, RTP, dan lainnya. Yang berikut transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data sebagai protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data, sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Yang berikut network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, internet protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch kepada layer ketiga. Data link layer. Pada setiap data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control. Pengamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hubungan, repeater, breadgate, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Yang berikut Pascal layer dan model OSI layer terakhir yang paling utama adalah
physical layer. Fungsi adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan sinkronisasi bit. Metode pensinyalan serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Baik, kita akan melihat protokol jaringan. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadi hubungan komunikasi dan berpindah data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengiriman dan penerimaan agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Jenis-jenis protokol jaringan. Pada jaringan komputer di seluruh dunia ada beberapa jenis protokol yang digunakan, yaitu TCP atau IP, Transpositional Control Protocol (TCP), dan Internet Protocol (IP), merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar atau informasi dari satu komputer ke komputer lain. Yang kedua, user datagram protokol. User datagram protokol adalah transportasi atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang universal tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Yang ketiga, domain name system. Domain name server adalah distribut data yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Yang berikut, protokol HTTPS. Pasti sudah sering ada dengar kata HTTPS. Biasa dilihat browser pada saat mengakses halaman website yang menggunakan SSL. Apalagi HTTPS sudah banyak digunakan beberapa website. Yang kelima, SSH adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman. Yang berikut dikembangkan pada tahun 1969. Telnet memiliki transaksi sebagai yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun sayangnya Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih beresiko. Yang berikut, routing. Routing adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3. Lapisan jaringan seperti internet, protokol dari protokol tumpukan, stack protokol tujuan, lapis OSI. Fungsi dari routing mengirim data informasi dengan meneruskan paket data yang dikirimkan dari suatu jaringan ke jaringan lain. Router juga perangkat yang mengirimkan data ke tujuan melalui jaringan internet. Oke, baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih.